yang berdiri? Nah, yang berdiri. Kenapa telat? Nah, yang berdiri itu siapa yang di belakang? Apa maksudnya? Nah, yang perempuan itu tolong pindahkan kasur ke dalam. Dua orang satu kasur ya. Ngambil apa? Ambil lah. Oke. Lihat sama itu. Zara titip kata siapa nih? Masukin ya. Bisa kalian? Oke. Ada tisu, Bu? Ada? Enggak ada ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, gimana istirahatnya? Udah makan siang semua? Ada yang belum makan? Enggak ada ya, udah makan semua. Alhamdulillah. Oke. Langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz Dr. Rakib Jamhari MAG. Kepada Bapak, kurang nggak sih Bapak? Kepada Bapak kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama Bapak sudah tahu kan? Rakib. M-nya itu malaikat. Malaikat rakib. Rakib itu terdiri dari 5 huruf. RAKIB. Rajin, aktif, kreatif, insya Allah berhasil. Ujungnya lagi Jamari. Jawa, Minang, Aceh, Riau, Indonesia. Ujung banyak ya. Kalau Aceh, bisa bahasa Aceh. Pajebu, makan nasi. Hanapeng, Hanainong. Enggak ada uang, enggak ada cinta. Bahasa Aceh ya. Jamari, ma-nya itu Minang. Jawa, Minang. Minang apa ndailah bahasa awak. Karatau madang daulu, babuah babunga balun. Marantau bujang dahulu, di rumah baguno balun. Itu. Kemudian Melayu, bisa pula lah. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datang perintah? Dari Allah turun ke Nabi. Dari sawah turun ke kali, dari kali turun ke Tebet, dari Allah turun ke Nabi, dari Nabi turun ke umat. Baiklah, yang kita kaji pada hari ini adalah konsep ketuhanan menurut Ali bin Abi Thalib. Ini akan kita diskusikan. Konsep ketuhanan menurut Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan menanyakan tempat bagi yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Itu konsep ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Jangan menanyakan tempat bagi yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Mana dahuluan tempat dibandingkan dengan Tuhan? Karena Tuhan yang duluan, tempat itu belakangan, maka Tuhan tak boleh ditanya di mana tempatnya. Menurut Ali bin Abi Thalib, Tuhan itu tidak bertempat. Tapi itu baru satu pendapat. Tapi ada pendapat yang kedua. Konsep ketuhanannya dia ambil dari Al-Quran.
Surat 20 ayat 5. Coba baca. Surat 20 ayat 5. Surat 20 itu namanya surat Toha. Kita acu dengan yang pertama. Menurut yang kedua ini Tuhan bertempat, tapi tempatnya di atas. Yang pertama Ali bin Abi Thalib katanya Tuhan tak bertempat. Kenapa? Karena dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Seandainya Tuhan bertempat, kata Ali bin Abi Thalib, di mana tempat Tuhan sebelum tempat itu ada? Tentu tidak ada tempat. Nah, jangan menanyakan tempat kepada yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Itu yang pertama. Kita perbandingkan dengan pendapat yang kedua yang dikutip dari Al-Quran, surat Toha ayat 5. Baca. Ambil mic-nya ini ke depan. Hidup. Ambil. Ambil. Ayah, ambil ni. Ambil. Coba baca surat 20 ayat 5. Silakan. Habis. Artinya yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Itu dia. Jadi pendapat yang kedua ini Ibnu Taimiyah ini ya. Pendapat yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Jangan menanyakan tempat kepada yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Kalau yang kedua, Tuhan itu bertempat. Di mana? Di atas aras. Ar-Rahman alal arsistawa. Tuhan itu ada di atas aras. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, kalau Tuhan itu ada di atas aras, sebelum aras ada Tuhan di mana? Mana duluan aras daripada Tuhan? Duluan Tuhan. Aras belum diciptakannya, dia sudah ada. Di manakah tinggal Tuhan itu? Enggak tahu. Jadi ada dua pendapat. Satu pendapat Ali bin Abi Thalib, yang kedua pendapat Ibnu Taimiyah dalam menafsirkan surat Toha ayat 5. Ar-Rahman alal arsistawa. Tuhan itu berada di atas aras. Sedangkan aras itu adalah tempat. Ali bin Abi Thalib mengatakan tak berada di tempat, karena dia sudah ada sebelum tempat ada. Ada yang akan memberikan pendapat? Bagaimana itu? Antara orang berdua ini, antara Ali bin Abi Thalib dengan Ibnu Taimiyah. Yang mana yang kalian terima? Pendapat Ibnu Taimiyah atau Ali bin Abi Thalib? Ali bin, Tuhan sudah ada sebelum tempat ada, sebelum bumi ada, sebelum aras ada, Tuhan sudah ada. Lalu tempatnya di mana? Kalau di atas aras, itu Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Nanti kalian akan bertemu di saat kalian kuliah, ya, akan bertemu. Maka di persoalan itu diungkapkan sekarang ini. Begitu nanti ada orang yang mengungkap seperti itu, kalian dah ketemu. Ini yang dipelajari waktu LADB dahulu. Tahu kepanjangan LADB? Latihan aplikasi dakwah berprogram. Berprogram itu artinya berkelanjutan. Berkelanjutan itu dalam bahasa Inggris disebut dengan sustainable. Sustainable. Jadi dia senantiasa berkelanjutan. Nah, bisa dilanjutkan? Nah, sebelum dilanjutkan diskusi kita, sudah ada yang berpendapat belum? Ada. Bagaimana komentarnya antara pendapat Ali bin Abi Thalib? Yang mendukung Ali bin Abi Thalib apa alasannya? Yang mendukung Ibnu Taimiyah
Apa alasannya? Mana mic? Mic mana? Ya, coba kamu yang jawab. Coba. Bagaimana? Ikut siapa? Setuju dengan siapa? Ali bin Abi Thalib atau Ibnu Taimiyah? Silakan. Ibnu Taimiyah. Setuju dengan Ibnu Taimiyah. Alasannya? Karena sudah ada dalilnya dari Al-Quran langsung. Gitu. Sudah ada dalilnya dari Al-Quran langsung. Wah, mantap. Ya, yang paling penting dijawab. Yang lain? Jadi katanya Tuhan tuh berada di atas aras karena ada ayat mengatakan Tuhan itu berada di atas aras. Kalau Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan tak boleh menyebutkan Tuhan bertempat apakah di atas aras di mana. Kenapa? Karena dia sudah ada sebelum aras itu ada. Sebelum aras ada, dia sudah ada. Jadi kalau dia berada di atas aras, sebelum ada aras, Tuhan itu di mana? Kata Ali bin Abi Thalib. Apa jawab kalian? Yang lain? Ini siapa namanya? Namanya. Namanya. Ria. Tria. Tria. Tria itu artinya nomor 3. Anak nomor 3 ya? Iyalah. Tria. Nah, coba di samping Tria siapa namanya? Mendukung pendapat yang mana? Beri alasan. Konsep ketuhanan, 2 konsep. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Taimiyah. Silakan. Cenderungnya ke yang mana? Nggak ada yang kita buang, kita pakai semua. Cuma cenderungnya ke yang mana? Kemana cenderungnya? Wah, ini baru berdekatan ini Ibnu Taimiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Bagus, lanjut. Nggak apa-apa. Saya ke dalam. Ya, boleh. Istirahat ya. Boleh. Alasannya apa? Apa alasannya? Kenapa cenderung kepada ungkapan Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah? Ini lebih cenderung Ibnu Taimiyah. Alasannya karena ada ayat Qur'annya. Kalau Ali bin Abi Thalib tadi bagaimana alasannya? Silakan. Mau itu sudah ada sebelum bumi tempat ini diciptakan. Kemudian bagaimana? Iya, alasan pendukungnya itu tadi dah keputusan Ali bin Abi Thalib tuh. Kamu cenderung kepada Ali bin Thalib. Kenapa cenderung kepada dia? Karena tempat itu apapun bentuknya adalah kecil. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Maka yang Maha besar tidak bisa menempati yang Maha kecil. Jadi bumi ini Maha kecil. Aras Maha kecil. Semula apapun alam semesta selain dari Allah hanya Allah Maha besar. Itu 2 pendapat. Tapi ada lagi pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga dari seorang peneliti Amerika namanya Stephen Hawking, punya buku yang berjudul Black Hole, terowongan hitam. Black hole artinya terowongan hitam. Ini pendapat yang ketiga ya. Kalian jangan-jangan memihak yang ketiga nanti nih. Yang nomor 1 tinggal, nomor 2 tinggal. Yang ketiga, Black Hole karangan Stephen Hawking yang menyatakan Tuhan itu tidak bertempat, sekaligus karena Tuhan itu tak bertempat, sekaligus Tuhan itu memang tidak ada. Ini menurut Stephen Hawking dengan bukunya Black Hole. Jadi dalam bukunya itu diuraikan oleh Stephen Hawking, orang kedua tercerdas setelah Einstein di Amerika. Katanya
Alam semesta ini bukan diciptakan oleh Tuhan, tapi diciptakan oleh kumpulan atom-atom yang sangat banyak. Kumpulan atom itu berjuta-juta banyaknya, bermiliar-miliar, membentuk kabut. Kabut itu disebut dengan nebula. Kabut itu selama 16 miliar tahun terbang di udara tanpa ada aturan. Karena dia terbang di udara tidak beraturan, saling menyenggol di antara sesamanya. Setelah saling menyenggol, tentu terjadi perputaran. Telah terjadi perputaran yang di tengahnya atom-atomnya terdesak. Di tengahnya merupakan inti, yang bagian luar merupakan kulit dari alam semesta ini. Dan akhirnya intinya meledak dan kulitnya itu terpencar ke segala arah seperti bom yang meledak. Jadi ledakannya ke segala arah, kiri, kanan, ke atas, ke bawah, ke segala arah. Terjadilah ledakan yang disebut dengan Big Bang. Setelah Big Bang itu terciptalah matahari, bola gas yang sangat panas yang terpisah oleh Big Bang tadi. Tercipta matahari, tercipta bintang-bintang, tercipta banyak sekali bintang-bintang yang panas. Di antara bintang yang terpecah tadi ada matahari. Matahari itu juga bintang. Matahari tadi ditebrak lagi oleh benda-benda lain, karena benda yang meledak itu tak beraturan ke segala arah. Maka matahari kena tebrak juga oleh bintang yang lain. Maka matahari terpisah dari serpihan-serpihannya. Paling tidak serpihannya yang paling besar itu ada 9. Serpihan yang terdekat kepada matahari namanya Merkurius, agak jauh sedikit namanya Venus, kemudian baru bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Dia mengelilingi matahari sebagai induknya. Itulah yang disebut dengan planet. Yang dia mengelilingi induknya bernama matahari. Perputaran benda-benda pelepasan dari matahari tadi sekelilingnya itu disebut dengan tata surya. Tata surya itu aturan, surya itu matahari. Jadi ada benda-benda yang beraturan yang mengelilingi matahari. Dari situlah asalnya alam semesta, dari atom. Kata Stephen Hawking, dia menolak pendapat dari Ali bin Abi Thalib, dia menolak pendapat dari Ibnu Taimiyah, dan dia mengemukakan pendapat sendiri, ateis tanpa Tuhan. Dan untuk kalian ketahui, buku Stephen Hawking itu mampu memurtadkan sarjana Arab 200 orang. Sarjana Arab yang sudah mengerti bahasa Inggris, 200 orang telah dimurtadkannya menjadi ateis. Dan hampir 700 orang sarjana Iran menjadi murtad akibat membaca buku Stephen Hawking itu. Masya Allah. Jadi kalian setuju yang mana? Setuju Ali bin Abi Thalib, Ibnu Taimiyah, atau Stephen Hawking? Yang Ali bin Abi Thalib, tunjuk tangan. Berapa orang Bapak mau hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wih, banyak Ali bin Abi Thalib. Yang Ibnu Taimiyah, tunjuk berapa tangan yang setuju dengan Ibnu Taimiyah? Cuma 1 yang di depan. Enggak pula mau nunjuk. Siapa namanya tadi sih? Tria. Nomor 3. Cuma Tria yang setuju dengan Ibnu Taimiyah. Siapa yang setuju dengan Stephen Hawking? Enggak ada. Bapak sendiri saja yang setuju, yang angkat tangan. Oh, malang sekali Stephen Hawking, tak ada pendukungnya di sini. Kalian enggak mendukung ya? Waduh. Apa kesalahan Stephen Hawking tuh? Maka kalian enggak bantu dia. Oh, iya, orang memurtadkan itu setelah baca buku dia.
Tapi bukan dia yang memurtadkan, orang itu sendiri cuma membaca buku Stephen Hawking. Yang di belakang beli 3, tolong papan tulis whiteboard dorong ke depan sedikit. Itu dia. Hati-hati ya. Itu bisa ada ledakan juga di situ sedikit. Hati-hati. Terus ke depan lagi. Depan lagi sedikit, ke depan lagi. Ya, diangkat sedikit. Ya. Betul. Hadapkan yang belakang tuh ke kipas angin sedikit, tolak. Gitu. Menggendeng. Ya, cukup. Enough. Thank you very much. Makasih ya. Nah, kita akan bikin gambarnya di situ nanti. Gambar bagaimana tercipta alam semesta menurut Stephen Hawking, yang bukunya mampu memurtadkan sarjana Islam di Timur Tengah. Baru kejadiannya, baru dalam sekitar 20 tahun terakhir ini. Sekarang masih ada, tahun ini masih ada. Kenapa ini Bapak ungkapkan? Mana tahu kalian kuliah nanti, kalian dapat kopian buku karangan Stephen Hawking. Coba dengar sedikit ya. Stephen Hawking itu dia ahli astronomi, ahli geografi, ahli tentang ilmu atom, tercerdas kedua setelah Einstein. Tapi sayang sedikit, orangnya lumpuh. Dia berjalan hanya di atas kursi roda. Tapi dia cerdas, diundang orang antar negara kemana-mana. Siapa namanya? Stephen Hawking. Nah, bukunya yang berjudul Black Hole, artinya terowongan hitam. Ada terowongan hitam. Ada yang baru-baru ini lagi, namanya The Blackout. Pernah dengar? Bukan Black Hole lagi, Blackout. Pernah dengar? Ini bukan menakut-nakuti kalian, enggak. Blackout itu, black itu gelap, out itu seluruh peralatan listrik. Jadi sudah dimulai itu satu negara, Perancis, listriknya mati semua. Mobil tidak bisa berjalan, bank nggak bisa dibuka, plaza yang berhubungan dengan listrik, HP pun tak bisa hidup kalau tidak ada listrik. Internet nggak hidup. Namanya blackout. Blackout tulisannya. Nah, di Indonesia sudah diuji coba terjadi di Bali, 8 jam. Listrik mati tidak tahu sebabnya. Orang PLN saja bingung. Enggak ada masalah, tapi kok tiba-tiba mati? Itu namanya terjadi blackout. Ingat, kata Nabi, nanti satu saat manusia akan kembali kepada zaman batu lagi. Ya, akan kembali kepada zaman-zaman seperti zaman kuno dulu. Listrik tidak hidup, pesawat terbang tidak bisa berjalan, senapang nggak bisa meledak. Bukankah Nabi kita berpesan, ajari anakmu memanah? Betul? Nah itu, karena senapang nggak hidup lagi, bom nggak bisa meledak, kena oleh blackout. Ya. Pertama ajari anakmu berenang, yang kedua ajari anakmu memanah. Jadi kita nggak bisa lagi pakai kapal nanti berenang di lautan atau di sungai. Kita berenang langsung. Ajari di laut kita mungkin mudah berenang. Kenapa? Karena laut itu garamnya kan tinggi. Jadi badan kita ini lebih ringan daripada garam laut. Jadi kita agak mengapung. Lebih mudah berenang di laut daripada di sungai. Jadi terjun saja kalian dari kapal tuh nggak tenggelam di sana. Paling tenggelam sedikit naik lagi. Tapi kalau di sungai, karena garamnya sedikit, kita harus berusaha menggapai berenang. Kalau di laut nggak berapa berusaha. Usaha juga tak seberapa. Maka kata Nabi, mungkin Nabi sudah tahu nanti terjadi blackout. Semuanya listrik akan mati. Ajari anakmu berenang, ajari anakmu memanah. Penting. Berenang, sudah itu ajari anakmu naik kuda. Ada wisatanya sekarang, wisata memanah, naik kuda, berenang. Ada. Umat Islam yang punya
paket wisata itu. Kenapa? Suatu saat nanti akan terjadi kembali semula seperti semula, listrik tidak lagi mau bekerja. Masya Allah. Ada 5 kalau nggak salah itu ya. Ajari memanah, naik kuda, berenang, apa lagi? Ada ya? 5 itu. Itu ajari anakmu, kata Rasulullah. Ya. Jadi karena banyaknya perang-perang sekarang ini, sudah banyak orang menciptakan blackout dalam bentuk lain. Tadi blackout itu mematikan seluruh listrik ya. Nah, ada lagi blackout yang baru, mematikan, menghancurkan semua yang ada plastiknya. Nah, yang ada plastik, berarti kipas angin yang ada plastiknya hancur. Jadi dalam bentuk bom ya, bom plastik. Untuk di Bangkinang ini dia jatuhkan satu bom itu, maka seluruh yang mengandung plastik seperti ini hancur semua. Ini kayak gini hancur semua, kacamata hancur, ini semua hancur, mikrofon yang ada plastiknya hancur. Itu blackout yang kedua, itu akan terjadi. Hati-hati. Yang tadi itu kata Nabi, ajar anakmu main pedang ya, pedang. Kenapa? Kenapa nggak mau meledak lagi? Yang bisa digunakan pedang. Masya Allah. Bisa dipahami? Nah, kembali kita kepada 3 pendapat tadi tentang konsep Tuhannya. Konsep Tuhannya Ali bin Abi Thalib, jangan menanyakan tempat kepada yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Datang lagi Ibnu Taimiyah, Tuhan itu ada di mana? Di atas aras. Lalu dikritik orang, jauh kali lah Tuhan tuh ya, di atas aras, sedangkan kita mau penting dengan dia, mau cepat, dia tuh jauh di atas aras. Enggak ada pula pesawat membawa manusia ke aras, jauh kali lah. Iya ya, kata murid Ibnu Taimiyah. Bagaimana guru kita tuh ya, katanya Tuhan jauh, padahal dalam Quran dikatakan Tuhan itu dekat. Fa inni qarib, aku itu sangat dekat. Tapi kata Ibnu Taimiyah, sangat ya jauh di atas aras. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Yang ada hanya hukum alam, law of nature. Yang ada cuma hukum alam. Alam ini tidak diciptakan oleh Tuhan, tempat tidak diciptakan oleh Tuhan, semuanya diciptakan oleh alam itu sendiri secara kebetulan. Bisa kalian percaya kepada Stephen Hawking, dunia ini tercipta secara kebetulan? Bisa dipercaya? Nah, sebelum kalian memikirkan, pikirkan jawabannya. Ini ada hadiah buku, agak tebal sedikit. Ini Bapak yang nulis sendiri ya. Sebelumnya mari kita menghafal sebentar nama-nama surat di dalam Al-Quran. Coba buka daftar isi.